Kalau ente nggak mau puasa, bilang saja saya nggak puasa, nggak apa-apa, bisa jadi wali. Serius. Tapi kalau ente bilang Allah lah yang makan, emang Allah makan? Ini akibat wali PA. Maka orang tidak akan pernah jadi wali kalau nggak mengerti syariat akidah. Jadi dalam ilmu syariat ada namanya ilmu akidah. Jangankan Allah, malaikat aja nggak makan. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa hati kita sudah bersih, bermakrifat kepada Allah? Sedangkan yang saya pernah dengar ada sebuah pernyataan seperti ini, bahwa siapa yang merasa hatinya bersih, maka sebenarnya hatinya kotor. Sebaliknya yang merasa dan begitu juga siapa yang merasa bermakrifat, maka bisa jadi dia belum bermakrifat. Itu perkataan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyiduz Zahidin, sayyidnya ulama zuhud di zamannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ini sahih. Maka Imam Bukhari ini ngerti kalam-kalam ahli kolbu, sufi. Dia menyatukan tasawuf dengan tauhid. Tasawuf itu bagian dari puncak keimanan. Makanya kalau buka Kitabul Iman ketemu kalam ini. Bukhari loh ya. Jadi kalau antum masih nanya, emang Imam Bukhari bertasawuf? Tuh tasawufnya. Beliau nukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan imam-imam salafus saleh. Jadi salaf yang dimaksud Imam Bukhari bertasawuf. Salafnya antum nggak bertasawuf. Ya. Man amina minan nifaq fahuwa munafiq. Siapa yang merasa kolbunya bersih dari kemunafikan, dialah munafik. Kita bersihkan kolbu, tapi merasa bersih nggak boleh. Jadi kajian-kajian kesucian kolbu tidak boleh sampai pada kesimpulan kolbumu sudah bersih. Ini kajian tinggi, kalian belum sampai makom, lagu amat ente. Ayo sini uji kolbunya ya. Merasa begitu aja udah sombong. Merasa ilmu kita ini ilmu tinggi, itu udah sombong. Gak usah merasa tinggi-tinggi sekali ya. Yang tinggi cuma Allah Al-Aliyul Ghaffar. Allah kalau mau ngangkat orang wali nggak perlu kajian aneh-aneh. Cukup dia ngasih makan anjing jadi wali dia. Ngasih makan kucing jadi wali dia. Dia selamatkan seekor lalat jadi wali dia. Kok bisa begitu? Itulah teka-teki jadi wali. Wali itu nggak mesti suci. Justru ada dua jenis kewalian. Ada wali yang datang dengan kesucian, taat. Ada wali yang datang dengan rasa maksiat. Dua-duanya wali. Lalu untuk apa Rasulullah? Kalau enggak begitu, untuk apa Rasulullah menceritakan tentang pelacur yang jadi wali, yang diampuni Allah? Kalau diampuni Allah kan wali. Antum ini belum tentu diampuni Allah, walaupun sholat banyak, karena merasa sholat. Ya, merasa sholat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi kalau masih ada yang nanya, Ustadz, saya sudah zikir kok gak tenang? Ya ente sih sudah zikir. Zikir gak ada sudah-sudahnya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran. Kalau zikir ya orang beriman, perintahnya sebanyak-banyaknya, bukan sudah berzikir. Ustadz saya sudah sabar, gak ada. Kalau sudah sabar berarti sudah jauh dari Allah.
Udah berhenti sabarnya. Allah bersama orang yang sabar. Kalau sabar sudah selesai, selesai juga sama Allah. Ya, gitu. Ya, jadi itu benar bahwa ada ungkapan tadi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi tasawuf sudah dinukil dalam kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Bu ya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan fana fil afham. Ini penanya meminta suatu cerita di mana ada seseorang pada siang hari bulan puasa minum kopi, makan roti 3 potong. Ketika ditanya kenapa Bapak melakukan itu, dia bilang itu Allah yang makan. Katanya sudah fana fil afham. Allah yang makan. Allah yang makan. Itu wali setan yang ngomong. Kalau ente nggak mau puasa, bilang saja saya nggak puasa. Nggak apa-apa, bisa jadi wali. Serius. Tapi kalau ente bilang Allah lah yang makan, emang Allah makan? Ini akibat wali PA. Maka orang tidak akan pernah jadi wali kalau nggak mengerti syariat akidah. Jadi dalam ilmu syariat ada namanya ilmu akidah. Jangankan Allah, malaikat aja nggak makan, bro. Kok Tuhan Allah ente makan, berarti Tuhan kita beda. Ya, kayak gitu-gitu gampang mata-matahinnya ya. Kenapa kamu minum? Allah lah yang minum. Sejak kapan Allah perlu minum lewat ente? Itu kelihatan kalau dia jahil bisyariah. Jadi ciri-ciri bukan wali Allah, kalamnya bertentangan dengan ilmu akidah. Itu aja. Ada satu orang betul dia makan siang hari puasa. Ketika ditanya dia nggak bilang emang saya nggak sanggup puasa. Bisa jadi wali dia, Pak. Jujur dia. Itu sahabat Nabi ya, Ibn Malik Al-Ashja'i nggak ikut pergi berjuang. Jadi mau berjuang ingat rumah. Izinlah kepada Rasulullah, izin sebentar pulang nengok anak, nengok istri. Sebenarnya nengok anaknya, ibunya anak. Sampai di rumah kata istrinya, abang, kalau abang mati bagaimana abang? Anak kita gimana abang? Ini nih, istrinya masih menyekutukan Allah dengan suaminya. Istrinya ingin menguasai suaminya, bukan menyerahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya suaminya pun tersentuh. Ya juga ya dek ya, peluk-pelukan. Wah, udah orang berangkat dia nggak jadi berangkat. Pulang-pulang bawa ghanimah, harta rampasan perang. Ibn Malik Al-Ashja'i datang, tapi sebelum dia datang sudah ada 50 orang antri, semuanya mengaku sakit. Padahal ngelonin istri di rumah. Tahu ngelonin istri? Nggak tahu ya, bahasa orang seberang. Bahasa orang Banjar apa tuh ngelonin istri? Mama kuti. Serem amat. Oh, maaf. Ada 50 orang ngaku-ngaku, wahai Rasulullah, kami sakit, kepalaku sakit. Ujung-ujungnya bagi-bagi dong harta rampasan perangnya. Nggak berjuang tapi pengen dapat hasil. Munafik. Tapi Nabi walaupun tahu orang ini munafik, jika dia bersyahadat, jika dia ngakunya sakit, Nabi tidak bilang, kamu hatinya kotor. Nggak ada. Rasul itu nggak boleh ngomong begitu. Kalau dia ada ngomong ya sudah, Nabi kasih. Tapi ada 3 orang melongo, bengong.
Perasaan orang itu dia nggak sakit deh. Perasaan kemarin diguling-guling deh. Yang itu kawin lagi, yang itu godain. Tapi dia diam aja. Ibn Malik al-Asy'ari datang kepada Rasul, mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Saya tidak ikut jihad, tapi tidak ada alasan apa-apa. Bukan karena sakit, bukan karena sibuk, nggak ada apa-apa. Hanya memang aku yang salah. Jadi dia nggak bilang Allah tidak menggerakkan aku berjihad. Allah menggerakkan aku untuk apa? Mamangkuti istri-istri. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan memberi dia tarbiyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, biarkan dia 40 hari. Cek kolbunya 40 hari. Benarkah dia seorang yang terbebas dari kemunafikan? Maka mulai hari itu dipisahkan dia dari istrinya. Tuh, istri-istri begitu tuh dipisahin ntar. Dilarang dia untuk bergabung dengan jamaah sahabat, tapi dia tetap datang ke masjid. Ketika dia memandang Rasul buang muka. Kalau kemudian dia menunduk, Nabi baru lihat dia, Nabi kasihan nih bocah. Tapi dia jujur, maka Nabi suka sama orang jujur. Nabi suka, cinta, sayang dengan orang jujur walaupun dia maksiat. Maka jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Rasul. Jangan sok suci. Jujur kepada Allah, ya Allah, aku memang kotor ya Allah. Itu dia. Ternyata di hari ke-38, 39 ada utusan dari Rum dan Persia bersilih ganti surat dari raja-raja mereka. Wahai Ibn Malik al-Asy'ari, engkau telah dicuekin, telah dibuang oleh Muhammad. Marilah datang ke tempat kami, jadilah panglima berpangkat tertinggi. Itu godaannya. Di depan utusannya dia bilang, oh ini surat dari Tuanmu, saksikan ya Allah, aku merobek suratnya. Di saat dia merobek, dirobeklah hijab di langit. Tabir taubat, tabir maghfirah, rahmat pun terbuka. Di saat itulah Rasulullah dapat wahyu. Panggil Ibn Malik al-Asy'ari. Allah sayang kepadanya, Allah cinta kepadanya karena dia jujur kepada aku. Dia tidak merasa suci. Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur. Jujur ke diri, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi